Tapi itu masalah yang berapa ribu tuh kertas yang udah dicoblos. Itu gimana itu? Itu gimana? Dipanggil kagak? Kagak lah pastinya. Hola netizen yang tercinta, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu 2024 menanggapi beredar luasnya video yang menunjukkan surat suara di Taiwan sudah tercoblos di nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, surat suara di luar negeri yang sudah dibuka sebelum hari pencoblosan sudah merupakan kesalahan. Meski begitu, dia menjelaskan perlu diperiksa terlebih dulu siapa orang yang mencoblos surat suara dalam video tersebut. Lebih lanjut, Bagja mengatakan bahwa untuk memastikan surat suara yang diterima sudah dicoblos, pemilih harusnya menunjukkan proses saat membuka segel amplop hingga terlihat surat suara yang sudah dicoblos. Meski dalam video tersebut terlihat seseorang membuka surat suara yang ternyata sudah dicoblos, Bagja mengungkapkan bahwa belum ada laporan yang diterima Bawaslu perihal itu. Sekedar informasi, beredar video yang menunjukkan surat suara di Taiwan yang sudah tercoblos. Pemilih dalam video tersebut juga mengaku surat suara tersebut didapatkannya setelah membuka amplop yang masih tersegel. Pada surat suara tersebut terlihat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah tercoblos. Selain itu, caleg asal PDIP Once Mekel juga sudah dicoblos namanya pada surat suara calon anggota DPR RI. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lah iya to, Cak. Wong kertas suara 31.000 sing wis kecoblos jare iki keteledoran. Yo. Wong teledor nganti 31.000 kok ya tumon. 31.000 lho, Pak. Wira saitik lho. Yo, iki kudu diusut tuntas lho. Iki enek tersangkane. Dalange sapa kudu diusut, tangkap ngono. Lah kok mek nggur keteledoran. Yo, kok penak men. Lah terus apa gunane Bawaslu iki, Cah? Ngono iki. Iki kudu diusut ngono lho. Sosek nih wong-wong sing ngono kuwi jangan sampai rakyat masyarakat ini tidak percaya lagi ngono lho. Bahaya iki lak di jar-jar niki jan bahaya iki. Pol bahayane. Salam seduluran, rapatkan barisan, awasi pemilu, tetap satu putaran Prabowo Gibran. Viral sebuah video yang menunjukkan surat suara pemilu 2024. Metode pos di Taiwan sudah tercoblos. Video surat suara tercoblos di Taiwan tersebut beredar di akun X dan diposting memiliki akun @copyfight_78. Dari tayangan video tersebut terlihat dua orang laki-laki menunjukkan surat suara Pilpres 2024 yang sudah tercoblos dan lubangnya terlihat ada di kotak pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Kalau memang ini benar-benar terjadi, memang sih saat ini lagi ditelusuri sama Bawaslu, tapi kalau memang hal ini benar-benar terjadi, artinya sudah ada kecurangan yang terencana guys. Surat suara tersebut tercoblos atas nama paslon 03. Menurut kalian gimana nih? Surat suara di Taiwan ya yang sudah tercoblos untuk pasangan Ganjar Mahfud ya. Jadi bagi kalian yang belum mengetahui, saya kasih tahu ya singkat saja. Jadi ini kan pemilihan presiden di Indonesia itu untuk di luar negeri memang dilakukan lebih awal. Kenapa lebih awal? Karena prosedur dan juga distribusi ke luar negeri lebih rumit daripada di dalam negeri. Maka lebih awal. Nah, khusus untuk di Taiwan, untuk di Taiwan itu banyak yang sudah mendapat surat suara dan ketika mereka buka ternyata surat suara yang maunya mereka coblos itu sudah tercoblos untuk pasangan Ganjar Mahfud nomor 3. Disitulah banyak yang protes dan sekarang diketahui jumlahnya kurang lebih 31.000 yang sudah tercoblos untuk pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud ya. Terus kemarin ketua KPU ditanya gimana ini Pak gitu. Terus ketua KPU bilang ini hanya keteledoran gitu. Ini keteledoran. Terus saya bilang dalam pandangan pendapat saya, kalau sebanyak 31.000 tercoblos dan yang dicoblos itu semua Ganjar Mahfud, itu bukan keteledoran. Ya, itu bukan keteledoran, Pak. Itu ketelitian. Ketelitian dalam mencoblos pasangan nomor 3. Jadi bukan keteledoran tapi ketelitian. Ketelitian mencoblos pasangan nomor 3. Ya, kalau keteledoran itu bisa saja tercoblos di pojok kanan, surat suara di pojok kiri, surat suara di bawah kanan, di bawah kiri, di kanan, di kiri, di samping, di tengah, tercoblos. Itu baru keteledoran. Ini pas tercoblos di nomor 3 semua, 31.000. Jadi ini bukan keteledoran tapi ketelitian dalam mencoblos nomor 03 atau bisa dibilang doyan nyoblos 03.
Ya, itu satu. Dan saya baca komen, ada konspirasi ya di komen itu yang mengatakan kemungkinan surat suara itu yang tercoblos 31.000 untuk Ganjar Mahfud, kemungkinan itu yang mau dibawa pulang ke Indonesia gitu. Ya, dan saya suka teori ini, konspirasi ini. Jadi begini, kemungkinan ini pandangan saya, bisa salah bisa benar. Ini kan yang TKI Taiwan itu dikasih surat suara semua, belum tercoblos, ya kan, belum tercoblos. Namun nanti pas balik ke Indonesia bisa saja yang sudah tercoblos itu, yang sudah tercoblos 03 itu yang akan dibawa ke Indonesia gitu loh, yang sudah tercoblos. Jadi yang diberikan TKI Taiwan belum tercoblos, akhirnya mereka coblos. Namun yang surat suara dibawa ke Indonesia itu yang sudah tercoblos Ganjar Mahfud yang 31.000 itu gitu. Jadi ini bisa masuk akal juga teori ini, ya, konspirasi ini. Terus terakhir ya, ini yang lucu. Ketika saya baca tadi, jumlah TKI Taiwan itu 46, sekian. Kita bulatkan menjadi 47.000. TKI Taiwan 47.000. Nah, sekarang dikurangi 31.000 yang sudah dicoblos untuk Ganjar Mahfud, ya. Berarti sisanya 16.000, ya kan? Nah, 16.000 ini kemungkinan dibagi dua. 16 dibagi dua jadi 8.000. Kemungkinan 8.000 ini dibagi 8.000 untuk Anies, 8.000 untuk Prabowo, gitu loh. Ya, jadi yang 31.000 dikasih Ganjar, 8.000 dikasih Anies, 8.000 dikasih Prabowo. Biar suasananya hidup, gitulah. Biar pemilihannya natural, alami. Masa 47 dikasih Ganjar semua gitu kan? Setidaknya Anies sama Prabowo dikasih 8.000 gitu. Tapi itu konspirasi ya, pandangan saya, bisa salah bisa benar. Lucu kan dikasih 8.000 biar dapat aja kan gitu istilahnya. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Lalai kok sampai 31.000 kertas suara yang sudah dicoblos. Ya, diganti yang sudah dengan yang sudah dicoblos 58.000 aja. Badut. Aduh lalai. Lalai itu 3, 10 gitu masih wajar lah. Ini 31.000 bro. Parah nih. Udah, ngopi aja lagi. Gak kaget gue sama fenomena macam begini. Udah ketahuan juga siapa wajah-wajah yang paling haus kekuasaan. Tapi pertanyaan gue gini deh, ini kan surat suaranya kan tercoblos di nomor 3. Nah, barusan ada berita lagi beredar, gue dengar itu katanya sih Komisi 2 meminta KPU untuk klarifikasi ya. Katanya sih ada keteladanan di KPU. Pertanyaan gue, kalau surat suara itu misal tercoblos di nomor 2, mungkin nggak sih alasannya sama atas keteledoran KPU, atau bahkan malah dibahas habis-habisan, bahkan semua di sosial media pun digoreng habis-habisan, dibahas sampai akhir zaman? Mungkin nggak sih? Nah, pertanyaan gue sih seperti itu. Apakah perlakuannya akan sama atau beda? Karena dari awal juga udah kelihatan gimana mereka menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan salah satu paslon, yaitu terutama menjatuhkan di paslon nomor 2 gitu loh. Udah kelihatan memang dari awal kalau mereka tidak haus kekuasaan, ini tidak akan pernah terjadi hal seperti ini gitu loh. Surat suara udah tercoblos gitu loh. Kan lucu ini namanya. Sudah, tidak usah baku tipu banyak, baru lebih baik hari tahu sudah siapa pekerja itu, supaya bisa ditindak secepatnya. Karena ini sudah meresahkan. Kamu mau pemilih yang bersih bagaimana seperti ini? Masa sampai 31.000 itu kebetulan mangga itu, buah mangga itu, saya kasih contoh begini. Kalau jatuh 2, 3, 4 saja, yuk kita percaya itu mangga jatuh dari pohon langsung alami. Tapi kalau sampai 10, 20, itu berarti ada yang panjat baru dorong goyang mangga itu dia jatuh banyak begitu. Terima kasih ya. Gue lihat ya dari berita-berita ya, paslon nomor 2 yang bermasalah terus ya. Tapi itu masalah yang berapa ribu tuh kertas yang udah dicoblos. Itu gimana itu? Itu gimana? Dipanggil kagak? Kagak lah pastinya. Sekarang tuh ya, di Indonesia yang berduit itu berkuasa. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Gitu sekarang Indonesia. Oke, gue sekarang mau buka suara nih ya, masalah ini. Biar kalian, gue pernah ikut salah satu partai. Kalau mau menang, pilih partai saya. Dengan cara apa? Beli suara. Siapa yang bertanggung jawab? Pastinya ada oknum-oknum di dalam situ tuh. Jadi kalian harus tahu dong siapa yang harus diperiksa dan siapa yang harus dibenahkan kembali. Ya, oknum-oknum tersebut, oknum-oknum tersebut, cuy. Piye iki? Ya opo sobatku ajur jumlah. Dadi ajur jumlah aneh kertas suara 31.000 lebih yo, 31.000 tuh.
331.000 yo. Heeh. Wis kecoblos ning gone negara Ngastina kono para pasukan koncoku, adik-adikku ya sobatku ya to, boloku pejuang receh ning Taiwan kono. Kertas suarane wis didhisik dicoblos. Guys, dulur, sobat TikTok, Sebhinika Tunggal Ika, salam sehat, salam waras. Sehat selalu buat para TKW, para pejuang-pejuang receh, hebat you. The best you, karena sampean langsung buka, langsung dijabarkan, diperlihatkan, dipergelokkan, ya toh, dilihatno seluruh Nusantara Indonesia Raya, karena sebentar lagi pesta demokrasi Indonesia ini. Untung, ya toh, adik-adikku, ya toh, sobat-sobatku, ya TKW, ya toh, pejuang receh, pinter langsung dibuka jebret, ya toh, diperlihatkan, ditontokno, ya toh, dijabarkan.